ilahana, ya ilahana. Subscribe, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel yang biasa-biasa saja, Edar Sifat Channel sahabat. Kita akan mencoba mengulas tentang imam besar kita ya, umat Islam yang menjadi tokoh nasional di Indonesia ini. Siapa kalau bukan Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab, LCMA PhD DPM SS. Beliau sosok yang pemberani dalam kebenaran sahabat ya. Sepak terjang beliau di negeri tercinta Indonesia ini menakutkan ya bagi orang-orang yang maksiat, ahli maksiat, yang dolim ya, fasik ya, orang-orang kufar ya, yang mereka berseberangan ya dengan perjuangannya Al-Habib Muhammad Rizik Shihab. Beliau dikenal dengan Habib Rizik sahabatnya. Nih sebelum saya lanjut ini, mungkin saya punya buku ya, FPI, Front Pembela Islam ya. Amar Ma'ruf Nahi Munkar, menjawab berbagai tuduhan terhadap gerakan nasional anti maksiat di Indonesia. Ini bukunya lumayan tebal, dikarang ya oleh penulis langsung Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab ya, beliau kelahiran Jakarta 26 Rabiul Akhir 1385 Hijriah ya, atau 24 Agustus 1965. Nah, kalau saya 1975 lahir, berarti bedanya 10 tahun ya dengan beliau. Jadi beliau sekarang usianya 4657 ya beliau ya. Baik sahabat, kita lanjut. Habib Rizik lahir 24 Agustus 1965. Ya, beliau dikenal dengan ulama garis keras ya Islam, pemimpin Front Pembela Islam yang dilarang dan dibubarkan pemerintah pada bulan Desember 2020. Jadi FPI ini sekarang sudah dibubarkan oleh penguasa era Jokowi ya. Dan beliau dituntut pidana dari 2017 hingga November 2020. Seharusnya sudah keluar ya. Tapi ditangkap lagi ya beliau. Kasus yang kemarin itu di Petamburan, kasus COVID. Subhanallah. Ini saya dulu di Solo itu pernah, di Solo saya itu pernah tinggal di sana dan mengikuti dakwah-dakwah beliau ya. Kalau di Solo itu ada FPIS waktu itu, Front Pembela Islam Surakarta. Dan sering mengundang Al-Habib Muhammad Rizik ini. Bahkan beliau berdampingan dengan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir kalau dakwah waktu itu. Seperti itu sahabat. Front Persaudaraan Islam sekarang ya. Sekarang ada Front Persaudaraan Islam. Jadi FPI sudah dibubarkan pemerintah dan mengganti dengan Front Persaudaraan Islam, yang mana ketua umumnya Muhammad bin Hussein Al-Atos.
ya perjuangan itu tidak akan surut ya, tetap akan berkobar, berganti nama ya. Jadi Habib Rizik ini emang pintar ya, pintar dan cerdas. Beliau jago orator ulung. Dan memang dulu Muhammad Nasir pernah menyampaikan bahwa kalau Islam itu berpolitik maka akan dihabisi ya. Kalau masalah ibadah maka akan dibantu. Kalau ekonomi akan dipantau, diawasi. Kalau pergerakan ke politik, umat Islamnya akan dihabisi. Ya, contohnya Al-Habib Muhammad Rizik Syihab ya. Latar belakang keluarga Habib Rizik ini saya bacakan. Habib Muhammad Rizik Syihab bin Hussein Syihab dilahirkan di Jakarta 24 Agustus 1905. Ayah dari Sayyid Hussein Syihab. Ayahnya namanya Sayyid Hussein Syihab almarhum. Sedangkan ibunya Habib Rizik bernama Sarifah Sidah Al-Atos. Beliau Habib Rizik Syihab tinggal di rumah yang beralamat Jalan Petamburan 3 nomor 83 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Jadi masuk ke gang ya. Alhamdulillah saya pernah beberapa kali ya ke Petamburan. Riwayat pendidikan Habib Rizik. Nah ini riwayat pendidikan Habib Rizik. Beliau sekolah dasar di Petamburan ya, SMP 40 Pejompongan. Kemudian dilanjutkan di SMP yang kali itu beliau menyelesaikan SMP-nya di SMP Kristen. Allah Akbar. Battle Pertamburan ya, Jakarta Selatan. Pendidikannya dilanjutkan SMA Negeri 4 Gambir dan SMA Islamic Village Tangerang sampai pada tahun 1992. Tahun berikutnya ada tahun 83 beliau kuliah di Lipia yang kemudian beliau mendapatkan beasiswa dari OKI untuk banyak studi satu ke King Saudi University, urusan Dirasah Islamiyah Fakultas Tarbiyah. Begitu sahabat. Tahun 1990 ya berhasil menamatkan studinya di King Saudi itu tadi ya. Lalu kembali ke Indonesia pada kuliah dan melanjutkan Universitas Antabangsa Malaysia, S2-nya mungkin ya. Namun hanya bertahan 1 tahun. Beliau kembali ke Indonesia untuk kembali melanjutkan perjuangan dakwahnya. Karir Habib Rizik Syihab tentu saja tak jauh dari aktivitasnya berdakwah ya. Beliau pendakwah, orator ya, ulung. Mungkin paling hebat ya tata bahasanya kalau lagi ceramah itu, tausiah itu. Membakar, penyemangat dan sangat hebat pokoknya malah. Saya juga banyak belajar dari beliau, sahabat ya. Luar biasa. Karir Habib Rizik Syihab tentu saja tidak jauh dari aktivitas dakwah. Banyak sekali kegiatan dakwah yang ia jalankan untuk mengabdikan diri pada agama Islam dan umat. Dalam dunia pendidikan juga demikian. Beliau adalah seorang yang aktif untuk membangun dunia pendidikan Islam. Beliau pernah juga menjadi kepala sekolah Madrasah Aliyah Jamiatul Air tahun 1996. Perjalanan aktivis beliau di dunia organisasi adalah bermula ketika beliau aktif sebagai anggota dari Jamiat Khair, ormas terbesar berbasis keturunan Arab dan Habib ya. Profil dan biodata Habib Rizik juga pernah menjabat sebagai Dewan Syariat BPRS At-Taqwa Tangerang. Kini aktivitas beliau dalam dunia organisasi adalah sebagai imam besar FPI Front Pembela Islam yang sudah dibubarkan ya. Sejak berdiri FPI tahun 98, FPI itu berdiri tahun 1998. Beliau tidak bisa dipisahkan dari perjuangan melalui kendaraan ormas FPI ini. Ya, bahkan dalam menjalankan agenda dalam rangka menegakkan Islam, beliau sering menemui jalan yang sangat keras. Sudah sering beliau dilaporkan pihak yang berlawanan dengannya ke polisi. Ya tentunya karena perjuangan FPI itu amar ma'ruf nahi mungkar ya, mewakili umat Islam ya, memberantas kemaksiatan, pelacuran, perjudian, mabuk-mabukan. Tentu mereka yang ada di situ tidak enak hati ya, lagi menghasilkan uang kayak pelacuran itu kan menghasilkan duit gitu.
Sehingga hadirnya FPI memberangus mereka sehingga melawan pasti. Tidak terima. Nah, itulah sahabat. Itu sahabat ya. Maka ini luar biasa kita punya tokoh sebesar Habib Rizik ya, di Indonesia ini. Dan beliau penggerak massa yang luar biasa ya, dengan aksi-aksinya. 212 itu yang menggerakkan beliau. Dan saya termasuk ya penggemar, simpatisan FPI. Subhanallah. Ya, semoga apa yang disampaikan manfaat, dan itulah yang kita sampaikan ya tentang Al Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab, yang mana beliau seorang ulama, seorang yang pandai, yang alim ya, dan tidak hanya alim, dia membuktikan keilmuannya lewat perjuangan-perjuangannya yang sangat luar biasa. Tidak bisa orang mengikuti semua gerak langkah beliau ya, tidak semua orang bisa ya. Karena banyak ulama-ulama yang meskipun pintar, alim, namun takut apabila bergerak di dalam pemberantasan kemaksiatan ya, karena musuhnya akan banyak ya, dan mungkin mengancam jiwa ya, jiwa bagi orang-orang yang bergerak di bidang itu. Subhanallah. Itulah ya Allah ya Karim ya, mudah-mudahan Indonesia ini kedepannya lebih baik, dan tentunya berharap kepada Allah bahwa kita ini hidup di dunia ini hanya sementara, akhirat selamanya ya. Tentunya semua yang kita kerjakan di dunia ini, Allah minta pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Seperti dalam ayat Quran itu, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian itu akan dibiarkan begitu saja setelah kalian diciptakan oleh Allah lalu hidup di alam dunia ini? Tentunya Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Tatkala engkau kembali kepada Allah, maka Allah akan hitung-hitung ya, apa yang kalian perbuat di alam dunia ini. Sungguh perhitungan Allah itu sangat jeli ya. Kalkulator itu Allah itu sangat-sangat tidak akan melenceng, tidak akan meleset. Kalau manusia mungkin bisa dikibuli, dibohongi ya. Namun Allah tidak bisa dibohongi. Subhanallah. Demikian sahabat ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.